Yo Bremers, welcome back to Brem Brem YouTube channel. Setup kali ini mungkin beda ya dari biasanya karena ini konten yang cukup seru banget nih buat dibahas. Di belakang kita ini ada E36 full part number dan di sebelah gua nih ada Bang Eta, owner dari mobil ini. Kita lagi ada di Hapro Garage. Yes, bengkel punyanya Bang Eta dan salah satu bengkel yang ngebangun mobil ini juga ya. Jadi sebenarnya di Hapro ini ada beberapa anggota lain ya, nggak cuma si Bang Eta doang sendiri, tapi kita fokusin mau bahas si E36 dulu nih. Jadi coba kita jelasin dulu nih ke para viewers apa sih yang dimaksud sama part number. Part number itu sebenarnya cuman kayak kode buat barang originalnya aja sih. Oke. Jadi part number itu buat make sure kalau barangnya itu original. Karena untuk membuktikan barang original biasanya ada part numbernya. Jadi sebutannya part number. Oke, gitu. get it. Oke Bremers, seperti biasa sebelum kita masuk ke poin-poinnya nanti gue mau jelasin dulu. Kita mau bahas mulai dari eksterior, interior, mesin dan kaki-kaki. Baru lastly nanti kita bahas tentang modifan dan harga nanti di ending. Pertama-tama nih ya, secara eksterior ini kan udah banyak nih yang diganti. Kita bisa bilang nggak standar ya. Basic mobilnya dulu deh, tipe apa, tahun berapa? Mobilnya itu BMW E36 tahun 97 itu berarti yang facelift dia. Bedanya cuma di grillnya lebih jenong sama sen samping fendernya itu udah full lampu semua. Tipenya 323 manual. Ini kalian bisa lihat yang mobilnya standarnya kayak gini nih. Dan sekarang kayak begini. Jauh banget ya secara eksterior kalau kita lihat dari Google gitu foto mobil bawaannya sampai ke sekarang. Apa aja Kak di eksterior dari mobil lu yang udah diganti? Sebenarnya dari segi eksterior tuh mobil gua bawaannya udah bempernya udah MT. Kan sekarang tuh ada BMW M Sport ya. Nah pada zamannya ini M Sportnya lah. M-Tech tapi namanya MT. Jadi bempernya udah kayak gini jadi bawaannya. Oke. Jadi nggak ada yang gue ganti. Bumper paling ada penambahan di kayak lips bumper itu harusnya nggak ada. Terus spoiler belakang sama diffuser gue baru-baru ini sih gantinya. Gue pakai yang ACS. Tadinya original M-Tech tapi gue ganti ACS yang khusus buat M-Tech. Desainnya sih kayaknya standar ya. Paling kayak emblem yang di samping itu ada yang di pintu. Ya M Club Sport kalau di sini. Oke. Sama tadinya lampunya warnanya amber gue ganti jadi putih. Nah ini barang aftermarket atau barang dari resmi BMW-nya? Resmi BMW ya original ya. Semua Dari depan, samping ke belakang juga ganti full kan. Berarti eksterior yang ada di mobil lu semua full spare part yang bisa dibeli dari BMW-nya nih? Iya benar. Kecuali velg? Benar. Oke. Sama ini ya, gue pasang air duct ini ke filter udara buat ngambil udara dingin. Ini gue buat sendiri kalau ini. Custom sendiri? Iya. Oke. Pakai 3D ya bikinnya ya. Kaca film nih. Nah ini kaca film juga kan berpengaruh gede banget. Karena gue mau ganti kaca film, gue agak galau. Akhirnya direferensiin intinya jangan sampai ngerusak estetika warna kaca nih. Nah coba lu jelasin Kak, warna kaca apa yang dimaksud nih? Jadi mobil Eropa itu sebenarnya kacanya itu udah berwarna kan. Jadi nggak polos putih aja gitu. Dia sebenarnya udah agak hijau dikit ya. Nah itu tergantung selera deh. Kaca film itu gue sukanya tuh clear 20% ya kalau clear ya. Terus warnanya tuh tadinya gue pengennya biru. Cuman setelah gue pikir-pikir gue pengennya hijau. Nah dari situ pilih deh tuh kaca filmnya mereknya apa yang warna hijau. Kalau clear ini gue mikirnya juga enak buat nyetir sih. Kayak lu parkir kaca film lo gelap yang ada lu buka kaca kan. Iya sih, betul. Cuma kan banyak nih anak-anak muda yang masih pengen zina ya. Kalau sekarang sih udah ada OIMAR ya. Jadi aman sih harusnya. Nah, tuh dengerin dari yang berpengalaman ya. Mana nih goblok. Oke, sekarang kita mulai masuk nih ke interior. Jadi interior di dalam mobil lu Kak, udah diapain aja? Nah kalau interior itu gue bertahap sih. Pertama itu gue ganti setir M-Tech. Terus jok masih standar. Nah si jok kayak ini kan udah mulai berumur, kulitnya udah agak jelek gitu ya. Kerut-kerut gitu kulitnya. Lebih ke sobek sih. Sobek. Oke. Terus gue mau ganti kulitnya baru tadinya. Setelah ngitung angkanya terlalu mahal, akhirnya gue putusin di Recaro. Recaro-nya tadi sama kanan kiri, tapi sekarang gue ganti yang kanannya itu yang full bucket. Oke. Gitu. Berarti buat racing-racingan gitu. Karena udah full bucket, akhirnya gue ganti setirnya jadi Momo sekarang. Oke. Kalau multimedia
dalam mobil lu? Tadinya pakai tape nih. Cuman karena E36 ini ada tipe yang versi balapnya LTW kalau nggak salah namanya. Itu tape-nya dibuang, ditutup, dan partsnya itu ada buat tutup tape. Jadi bukan custom. Oke. Gue beliin tutup tape-nya, gue pasang prosesor buat Bluetooth, sama speaker gue ganti Harman Kardon sih. Oh jadi mobil ini nggak ada head unit, lu play lagu Langsung prosesor ya. HP langsung direct Bluetooth prosesor. Iya betul. Gitu. Oke. Nah, terus di interior gue juga ngelihat ada sedikit hal yang lucu nih. Kan Apa suka ada tuh? yang ngintip gitu tuh kalau mobil lu lagi parkir. Oh, si kunci ya? Iya, kan ada Felix dekat itu tuh. Iya. Nah, jadi itu gue pernah nanya nih Bremers, si Felix dekat ini mereknya dari Moon Ice. Berapa harganya? Hampir gope kali ya? Hampir gope. Depan kanan kiri. Depan kanan kiri. Nah, Itu buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. tapi lucu-lucuan ngebuang duit gope gitu cuy. Ya iseng aja, kalau itu iseng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi nih. Spesialisnya H-Pro. Mesin, kaki-kaki, dan permodifan ya. Kita Ya. start dari mesin dulu deh, Kak. Kalau mesin gue sebenarnya standar cc-nya tetap 2500 karena 323 bawaannya 2500 kan. Oke. Cuman gue mikirnya gimana optimal si mesin ini. Soalnya banyak orang maunya langsung stroke up naik cc 3000 gitu kan. Oke. Gue pengen tahu 2500 ini mentoknya di mana. Akhirnya gue ganti intake manifoldnya M50B25 itu lebih besar daripada standarnya. Terus di mesin gue ganti ECU Zenlone biar gue nggak pakai Hermes lagi. Jadi sensor udaranya udah langsung dihilangin. Jadi ECU Zenlone tuh bisa kayak gitu. Terus injektor gue naik akhirnya karena butuh bensin lebih banyak. Terus sisanya ya header, knalpot buat optimalin sih. Berarti spek mesin lu sebenarnya standar. Secara cc ya. Oke, tapi jeroannya aja yang Lebih ke pendukungnya kali ya. oke. Buat mesin ini maksimal. Kalau buat kaki-kaki nih, Kak. Nah kaki-kaki itu lumayan agak banyak gue gantinya dari coilovernya gue pakai ISC yang straight kalau nggak salah. Terus di bagian ruang mesinnya gue pakai strut bar, di belakang juga pakai strut bar. Terus Weber gue juga ganti pakai merek Racing Dynamic. Terus belakang pakai camber kit. Camber kitnya itu bukan buat pengkangin ya, tapi gue justru buat negakin karena BMW itu kalau dipendekin malah camber. Makin chamber. Terus gue tegakin malah. Oke. Terus di depan gue pakai bushing arm merek Powerflex, bahannya polyurethane ya, jadi lebih handlingnya lebih enak. Lebih enak, lebih kuat juga ya. Sama lightweight. Ya. Oke. Lebih durable. Ini mobil dulu lu pakai buat harian Sebenarnya ini mobil harian gue sih. sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma ya lu masih ada seling motor kalau sekarang kan. Iya. Nah dulu nih experience lu pakai mobil ini buat harian. Iya. Itu berapa lama lu pakai mobil gini yang buat harian? Tiap hari sih. Berapa tahun? Hampir 5-an kali ya, 5-6 tahun ya. 5-6 tahun pakai mobil ini. Dari 2010 ke 2016an gitu lah. Oke. Gue pakai harian sih. Bensin. Kan tadi ngomongin mobil lu performance lu dinaikin nih. Nah Iya. itu lu buat harian, lu konsumsi bensin sebulan deh. Pas masih standar sama pas udah beberapa komponennya udah lu upgrade. Sebenarnya 323 itu standarnya juga nggak irit kan, sekitar 1.8an gitu kan. 1:8. 1:8 yang manual ya. Terus dengan gua upgrade performanya sih sebenarnya tergantung gimana bawahnya. Kalau santai tetap irit juga. Gua bensin tuh paling turunnya ke 1.7 paling. 1.7. Kalau macet total ke 1.6 1.5 bisa. Oke. Gimana bawahnya aja sih. Kalau Oke. lo ngebut terus ya akan boros. Bensin sebulan. Coba nih angka. Bensin sebulan yang pasti seminggu gope 500 ribuan. Seminggu 500 berarti sebulan 2 juta ya. Ya, itu sekitar. sebelum di-upgrade. Mirip-mirip. Sebelum di-upgrade dan udah di-upgrade tuh mirip-mirip banget. Tergantung gua bawanya gimana ya. Kalau standar gua ngebut banget sama sekarang ngebut banget pasti lebih boros yang sekarang. Jakarta kan bawanya modern rate ya. Lo nggak akan bisa ngebut terus gitu. Mirip-mirip bensinnya. Ini berarti buat yang mau main mobil gini nggak perlu terlalu takut ya Kak sebenarnya. Untuk bensin nggak perlu sih. Oke. Karena banyak kan orang-orang tuh mikir bensin mobil gini mahal, gini itu mahal segala macam. Sebenarnya kalau bensinnya ya bisa dibilang nggak irit kan nih mobil ya, boros ya. Cuman sebanding sama tenaganya. Yang Oke. bete kan kalau bensin lo boros terus Mobilnya boyo. Mobilnya boyo ya nggak sih? Kayak Bremers, jadi kayaknya itu yang bisa di-sharingin dulu ya. Nah, daripada kita cuma sharing-sharing doang, mending gue cobain, abis itu gue ngomongin ke kalian gimana sih rasanya gue sebagai awam nih, nyobain mobil ini, dan apa yang bisa gue sharingin buat kalian. Dan abis itu juga masih ada beberapa Q&A yang mau gue tanya nih ke Bang Eta. Buat dulu ngejelasin. emang boleh lo nyobain? Boleh. Ya, Boleh. betul. Ya. Pede banget ya? Gila udah ke rumah sendiri gua. Terus. Ngeblank. Langsung kita cobain dulu mobilnya, habis itu kita lanjut ngobrol lagi. Oke.
Oke, jadi hal pertama yang pengen banget gue sampein bahwa mobil ini disetirnya gampang banget. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak bawa mobil M46, apalagi dengan modifannya itu ya. Karena mostly kalau mobil-mobil yang udah dimodif nggak seramah mobil ini gitu loh. Tuh, itu gue ganti gigi kayak ya orang awam pada umumnya gitu nyetir mobil biasa. Tapi dia nggak terlalu yang bikin dut-dutan banget. Tapi ya emang kalau emang sekali kita gas ya kayak kita gas nih gigi 3 1500 ngisi gitu, nggak ngempos. Terus buat tarikan ya mungkin gue nggak bisa bahas terlalu banyak ya karena gue nggak berani narik di jalan umum kayak begini. Akselerasi mobilnya tuh nggak kayak mobil tahun 90-an gitu. Terus dibilang cc 2500 teknologi lama. Ya mungkin ada feel perbedaan sih ya, tapi responsiveness-nya, terus akselerasi pas ditariknya, bukan cuma kejambak tapi gue dapat feel lemes gitu. Sumpah gue ada rasa lemesnya. Apalagi kan experience dari knalpot udah diganti ya. Itu kan ngaruh banget tuh euforianya. Koplingnya enak enteng. Oh ini lu bikin juga untuk buat daily gitu ya? Iya, kopling juga gue ganti master koplingnya jadi enteng sih. Harusnya nggak seenteng ini. Cuma mungkin yang bikin gua ngerasa aneh di kokpit pas nyetir ya, setirnya tuh kayak bawahnya kayak begini. Ya miring bener. Banyak yang nggak notice juga sih. Jadi kalau ganti jok lebih parah kan miringnya karena joknya alignmentnya beda ya. Iya, lo harus rapat kan kaki, nggak bisa. Ini dada gua di sini nih, center setirnya di sini. Jadi kayak titik tengah badan gua di sini, setirnya di sini. Terus kalau lo perhatiin kaki lo tuh koplingnya di tengah setir bukan di kiri. Oh iya ya. Jadi kaki gue kayak gini nih. Ini tengah badan, kaki kiri gue di depan, rem baru gas. Karena mungkin basicnya setir kiri kali. Di switch ke setir kanan ada adjustment-nya. Adjustment. Begitu setir kiri, gue pernah coba duduk lurus sih. Terus ya yang ngebedain mobil terawat dan enggak interior. Ini interiornya super duper kerawat. Walaupun misalkan ini kan soft touch nih, kita ngomong udah banyak kejemur ya kayak. Nggak selembut umur dia waktu masih muda gitu, tapi ya nggak yang mati gitu loh. Dan secara warna lu ngekip mobil ini tetap kayak begini interiornya, gila men, ini panutan. So oke Bremers, jadi gue mau ngasih kesimpulan dulu. Menurut gue hal pertama yang gue suka itu secara look ya. Ini secara look badass banget nih mobil. Lu jalan kemana pun udah pasti bakal diliatin ya. Dan nggak bohong, bahkan tadi pas kita lagi syuting sampai ada bapak-bapak yang nyamperin kita gitu, ngobrolin mobil ini, ikut curhat gitu. Itu pasti kayak suatu hal yang kayak seru gitu loh, fun. Salah satu kelebihan buat kita milikin mobil kayak gini. Terus yang kedua, ini disetirnya normal banget. Gua nggak expect, dan ini pertama kalinya gue nyobain bawa macet-macetan gini loh kan. Enak, dan lu nggak ngerasa terganggu cara gue nyetir kan? Enggak sih, nggak sampai yang gitu-gitu sih. Ya maksudnya kita ngomong ini mobil capable untuk dibawa ke track gitu loh. Kan banyak orang yang kalau nge-build mobil ya track ya udah track aja, dipakai daily masih nendut, kopling terlalu keras gini gitu. Yang full balap mungkin udah gak nyaman kali ya. Iya, tapi maksudnya yang balap harian gitu loh Kak. Iya, casual track day lah ya. Jadi ya memang benar gitu ya, dari yang punya bengkel ngomong mobil ini bisa dipakai buat harian, dan ini udah terbukti gitu. Dari tadi kita bawa muter udah berapa puluh kilometer mah ada ya. Terus kita macet-macetan, AC nyala, ya udah tenang aja gitu, nggak perlu takut bawa mobil ini. Kan banyak orang punya stigma mobil tua tuh nggak sehat gitu, nggak aman. Ya balik lagi sih, seberapa kalian bertanggung jawab ngurus kendaraan kalian sendiri ya. Ujung-ujungnya di situ sih kayaknya jawabannya. Oke Bremers, sekiranya itu aja yang bisa gue sampein. So far sih kalau minus paling cuma mungkin nggak bisa leluasa bawa mobil ini ke jalanan apapun ya. Ya karena pendek kali. Iya, karena kita ngomong ya cepernya itu. Tapi selebihnya nggak ada. Jujur, semuanya oke banget. Kita kebut dulu ya. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang terakhir nih. Oke, jadi gue pengen Kak, lu sharing ke Bremers nih. Hapro ini udah berdiri berapa lama? Awal kali lu bikin Hapro ini tuh, historinya tuh apa sih? Mohon diceritakan. Jadi Hapro ini sebenarnya dari gue lulus kuliah 2012. Tadinya itu jual velg sama jok gitu, Recaro. Terus akhirnya di 2015-2016 lah gue switch ke bengkel. Jadi lu cuma anak mobil yang suka jual beli barang permobilan? Iya, barang modifikasi lah ya. Oke, barang aftermarket ya. Terus Kak, di Hapro ini lu nyediain
sediain jasa dan produknya apa aja sih? Sebenarnya jasanya itu awalnya mesin sama kaki-kaki ya. Kebanyakan yang datang ke sini tuh BMW karena mungkin teman-teman enggak. Tadi itu mobil teman-teman yang datang ke sini, belum orang luar datang lah ya ibarat. Terus selain mesin sama kaki-kaki, pada akhirnya mobil udah sehat, banyak keinginan kayak orang buat modifikasi juga lah mungkin. Karena ngeliat mobil siapa atau gimana kali ya. Jadi kita ngebantu tuh kayak ngasih advice buat ganti velg kayak apa, pasang coilover merek apa, bahkan sampai ngecat, dan terakhir itu ada restorasi. Jadi kita tuh kisinya, quality controlnya. Jadi kita yang ke tempat cat mana, kita yang milih. Berarti lo bantu ngeprojekin mobil customer lu. Iya benar. Lo nyediain barangnya juga. Dan sekarang di Hapro sama jasanya sekalian. Yes. Terus nih Kak, apa yang ngebedain Hapro Garage sama bengkel repair otomotif lainnya? Jujur gue agak bingung jawabnya, tapi ini versi gue ya. Karena gue dulunya itu punya sudut pandang jadi customer, gue itu akan ngajak ngobrol dulu nih customer gue maunya kemana, mobilnya dipakai harian atau enggak. Gue tuh nyentuhnya lebih personal sama pemilik mobilnya sih. Gue jadi tahu harus digimanain nih mobil. Menurut gue sih pembedanya itu ya. Itu dia tuh. Itu salah satu hal yang menurut gue ngebikin gue juga nyantol ke sini. Karena selain kita bikin konten dan bahas ini, gue juga salah satu customer di Hapro ini gitu ya. Gue di sini juga menyaksikan secara langsung gimana customer-customer yang lain dihandle di sini, dirawat di sini, dibedah di sini. Mobilnya dibedah. Iya benar. Mobilnya dibedah gitu. Dan ya memang benar gitu, seru banget di sini tuh. Oh iya nih, gue mau tanya kalian ya. Nih ownernya Hapro salah satu. Bang Eta. Mirip Gofar Hilman atau enggak? Kalau menurut gue mirip. Menurut kalian? Jangan bikin kayak gitu. Oke Kak, Hapro ini kan lu terkenal dengan teman-teman lu dan lu nya sendiri user mobil-mobil lama kayak gini. Gue mau lu minta sharingin dong kira-kira key pointnya di saat para bremers nih mau nyari mobil-mobil tua kayak begini. Apa yang harus mereka lakuin, siapin dan lain-lainnya? Mungkin yang pertama kalau lo mau nyari mobil yang udah umur, better lo nyari jangan yang terlalu murah juga kali ya. Jadi lo nyari yang lumayan aja lah, nggak usah yang paling mahal juga lo beli. Jadi apa yang diberesin itu listnya pasti lebih sedikit. Karena kalau lo beli yang terlalu murah, itu akan budgetnya gede banget sih. Gue pernah ngomong juga kan kalau kayak gak tentang duit doang nih mainan mobil kayak gini. Betul. Tapi mental juga. Ada capeknya juga soalnya. Begitu kita benerin mobil mulu terus gak bisa dipakai kan. Nah terus misal nih ada orang yang mau beli mobil ginian, tapi mereka belum punya akses untuk nyari mobilnya atau mempertimbangkan nih mobilnya itu worth it buat dibeli atau enggak. Lu bisa nyediain jasa itu juga? Oh bisa. Kayak kemarin gue pas nyari mobil kan gue juga di Hapro tuh ada yang ngebantuin kita namanya PBB. Nah itu teman gue itu bisa nyamperin untuk mobil tuh buat dilihat. Nanti dia juga komunikasi sama gue untuk mobil ini kondisinya gimana. Nanti kita putusin buat ke customer ini layak diambil atau enggak, nanti dicek kita pakai scanner juga sih. Berarti ada jasa private konsultan nih ya? Iya. Bahkan sampai buat nyariin mobilnya gitu ya? Nyariin mobil bisa juga? Atau ya dari customer kayak ini oke nggak? Atau dari kita juga bisa bantuin juga kasih referensi mobil-mobilnya gitu ya. Oke, kalau kalian butuh jasa inspektor atau belum ada channel buat nyari bahan mobilnya nih, kalian bisa langsung kontak ke PBB dan Hapro Garage ini buat ngebantu kalian dapetin mobil impian kalian. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Lokasinya tuh Hapro Garage di mana dan cara mereka buat nge-reach tempat lu? Lokasinya itu ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Kita di perumahan Jalan Belanak 3 nomor 15. Terus kalau mau hubungin kita ada Instagram Hapro Garage namanya. Itu lo bisa langsung call gue. Terus nanti Hapro tuh appointment sih. Jadi janjian dulu nih. Karena kita nggak bisa langsung on the spot. Biasanya di chat ngasih tahu problemnya apa, baru konsul dulu by chat ya. Iya, konsul dulu by. Sekiranya mau dipegangnya gimana, kapan bisa masuk, semua segala macam. Iya, benar. Bahkan kita ada estimasi, sorry. Oh, ada estimasi juga? Ada estimasi. Jadi nggak langsung dikerjain, kita list dulu, ada estimasi yang dikeluarin, approve baru kita kerjain. Oke, berarti sesuai kesepakatan juga nih ya, customernya maksudnya yang dibenerin sekian, budgetnya sekian gitu. Oke. Pokoknya lengkapnya semua link ada di deskripsi ya. Sampai sebelum kita tutup nih, tadi gue ada ngomong ke Bremers total yang udah lu habisin buat modif jadi secakep ini, habis berapa? Jujur gue nggak ngitung, tapi kayaknya mirip sama harga mobilnya sih kayaknya ya. Berapa tuh? Dulu sih gue beli masih di bawah 100. Berarti kurang lebih 150 ada? Kurang lebih kali ya. Kurang lebih segitu ya. Oke, ini orangnya humble banget Bremers, dari tadi gue pancing masih nggak mau. Kita nggak usah paksa, ntar dia gelisah. Iya, benar, itu benar. Thank you, makasih banyak Kak. Siap. Udah ngasih kesempatan kayak gini. Oke. Buat kalian yang masih kepo nih, ada hal-hal yang mungkin belum sempat kita jelasin gitu ya. Silakan tanyakan di komentar. Gua Andre undur diri. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. See you on the next video. Dadah.